Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Setiabudi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung dan mensupport channel YouTube saya Andi Setiabudi Official. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu kawan-kawanku yang ada di seluruh Indonesia ataupun di luar Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Apa kabar semuanya? Tentu saya berharap semoga kabar kalian semua dimanapun keberadaan kalian, semoga kabar baik dan semoga yang sakit diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengatakan terkait dengan bully. Siapa sih yang nggak asing dengan kata-kata bully? Mungkin kita pernah dibully atau bahkan kita sendiri pernah membuli. Tentu tidak asing terkait dengan kata-kata bully. Bully bisa saja terjadi kepada siapapun tanpa melihat peranata sosial, tanpa melihat latar belakang. Bully seringkali dijadikan sebagai bahan permainan atau bahan candaan. Bahkan seringkali bully itu dianggap menjadi hal yang biasa, hal yang lumrah pada saat bermain ataupun berkumpul dengan teman yang lain. Tidak terkecuali bully pernah terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun pada saat bermain dengan teman-teman. Tidak melihat usianya berapa, tidak melihat latar belakangnya, karena bully bisa saja terjadi kepada siapapun. Yang mana sering terjadi di dunia pendidikan, baik itu di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi sekalipun. Bully sering dilontarkan kepada siapa saja. Bully bisa terjadi kepada siapa saja, tanpa melihat bagaimana keadaan, tanpa melihat bagaimana situasi yang ada di sekitar kita. Seringkali kita menganggap bahwasanya bully itu bagian dari kehidupan sehari-hari. Seringkali kita menganggap bahwasanya bully itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Tapi kita nggak tahu loh ya, efek dari bully itu seperti apa dan bagaimana. Apa dampaknya? Apakah baik untuk kita semua, terutama bagi diri kita sendiri? Atau malah sebaliknya, bully itu akan berdampak tidak baik, buruk terhadap diri kita sendiri? Atau bully itu bisa nggak sih berdampak baik terhadap orang lain, atau malah sebaliknya, berdampak buruk terhadap orang lain? Hal ini sering terjadi di dunia pendidikan, terutama bagi remaja-remaja yang sering kali untuk membiasakan diri membuli teman-temannya. Tanpa kita ketahui, tanpa kita melihat, tanpa kita harus bercermin terlebih dahulu, tanpa harus kita melihat gimana perasaannya teman yang pada saat itu kita bully. Mungkin kita menganggap bahwasanya itu menjadi hal yang biasa, bahkan bisa menjadi trending atau kekinian. Tapi itu bukanlah sesuatu yang harus dilakukan terhadap seseorang untuk dibully. Bully sangat beragam sekali, sangat varian sekali.
Di dunia pendidikan tentu saja bully itu bisa berupa yang pertama, bodoh. Tentu ini sering kali terjadi. Bahkan kita juga pernah mengalami dua kategori, dibully dan membuli. Sering kali kita jumpai dan bahkan sering kali kita temui. Kita gak munafik. Memang tidak asing kata-kata bully di telinga kita. Memang tidak asing lagi dan tidak merupakan hal yang sangat ini kok baru ya, ini kok baru aku temui ya. Tidak lah. Sering kita membiasakan diri dengan bully dan bully. Seperti tadi yang saya contohkan terkait dengan kebodohan. Nah, mungkin sebagian dari kita pernah mengalami yang namanya diskriminasi atau bentuk dari bully. Memang beda. Diskriminasi dengan bully itu beda. Iya, beda. Tata perbedaan terkait dengan diskriminasi. Perlakuan teman-teman yang satu dengan yang lainnya sangat tidak enak terhadap seseorang yang satunya dengan yang lain. Sementara bully ini bisa berupa ucapan, bisa berupa tindakan. Sangat varian sekali. Hal bodoh, kamu gak bisa, sering sekali terjadi. Tanpa kita sadari, mungkin kita pernah melakukan hal seperti itu. Atau kita yang menjadi dibully. Di sini saya ingin mengatakan kepada semuanya, hati-hati pada saat membuli. Jangan jadikan hal biasa ketika bermain ataupun berkumpul dengan teman yang lain. Apalagi pada saat membuli, jangan sampai. Karena kita nggak tahu dampak terhadap apa yang kita bully terhadap orang lain. Apakah berdampak buruk? Kita nggak tahu. Karena bully itu sangat bervarian. Bully tidak hanya hal buruk saja yang identik dengan kata-kata bully. Bully bisa berupa dengan hal kebaikan, hal motivasi. Tapi terkadang salah diartikan dan salah persepsi terhadap seseorang yang dijadikan objek bully yang berbentuk positif. Justru kita nggak tahu apakah ini ranah bagian dari motivasi ketika dibully atau malah sebaliknya. Sering kali kita menolak terkait dengan bully, entah itu yang berbentuk positif atau tidak sama sekali. Bully sangat marak sekali. Bully menjadi suatu kebiasaan yang sering dilakukan tanpa melihat perbedaan. Ketika ada teman kita yang sedang dibully, justru kita terkadang menertawakan. Justru kita malah asik untuk ikut campur ataupun ikut membuli teman kita yang sedang dibully tadi. Mungkin kita beranggapan bahwasanya namanya juga anak-anak, namanya juga remaja. Iya, benar. Remaja, anak-anak. Tapi bukan hal demikian yang dimaksud dengan anak-anak dan remaja. Mungkin bully itu menjadi identik ya. Mungkin bully itu menjadi sesuatu yang sangat asik untuk dipermainkan, sangat asik untuk digunakan. Bully itu sudah gimana ya? Pokoknya bully itu sangat menyeramkan. Karena bully bisa saja membuat hati seseorang itu menjadi sakit dan bahkan tidak bisa untuk dilupakan. Bully. Begitulah untuk terkait dengan bully.
Sering kali kita mengalami, sering kali kita menemui, sering kali kita menjumpai di lingkungan sekitar kita tanpa melihat perbedaan. Tapi biasanya bully sering dilakukan terhadap orang pintar, terhadap orang bodoh, orang kaya terhadap orang miskin. Sering kali, bahkan sudah tidak menjadi hal yang asing ketika berbicara terkait dengan orang pintar, orang bodoh, orang kaya, orang miskin. Sering kita jumpai untuk di tingkat sekolahan. Terkait dengan hal ini tentu sangat disayangkan ketika bully itu sering terjadi di sekitar kita, terutama di dunia pendidikan. Karena bully sendiri bisa saja membuat hati seseorang itu menjadi hancur, menjadi teriris, menjadi sakit. Yang mana kita nggak tahu seberapa sakitnya orang tersebut ketika kita bully. Kita nggak tahu gimana sih perasaan si dia ketika kita bully. Kita mah acuh ya, kita mah masa bodoh. Yang jelas pada saat kita membuli adalah tujuannya bukan untuk mengajak, tapi untuk bermain, menikmati masa muda, agar tidak dikatakan sebagai masa-masa muda gak kenal dengan kata-kata bully. Aneh memang, tapi inilah yang terjadi, yang sering kita temui, yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar, terutama di dunia pendidikan. Dalam hal ini saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua, untuk yang dibully, buat kamu yang dibully, please jangan berkecil hati. Untuk kamu yang dibully, jangan dengarkan kata-kata mereka. Buat kamu yang dibully, abaikan tingkah laku dan ucapan mereka. Ingat, buat kamu yang dibully, kamu tidak mempunyai urusan ataupun tujuan penting untuk menanggapi bulian dari teman kamu. Kenapa bisa begitu? Ya, tentu bisa begitu. Karena tugas kita utama adalah belajar, dan belajar. Meskipun kita bodoh, meskipun kita miskin, yang namanya sekolah, tetaplah sekolah. Hal bodoh, hal biasa. Karena yang namanya di sekolahan pasti ada yang pintar dan ada yang bodoh. Ketika seseorang sudah berusaha untuk belajar, ketika seseorang itu sudah mulai untuk meluruskan niat dengan belajar, memahami materi di sekolahan, memahami soal-soal yang ada di sekolahan, melatih diri untuk mengerjakan soal. Tapi ketika pada akhirnya kita nggak bisa, paling tidak kita sudah berusaha. Dari sini dapat dilihat bahwasanya fashion kita bukan di situ. Kita belum bisa menempatkan fashion kita di dunia pendidikan. Karena yang namanya sekolah memang tujuannya harus belajar dan belajar. Tapi belum tentu kita mampu untuk menguasai semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Karena kita belum bisa untuk menempatkan fashion kita terhadap bagaimana harus caranya supaya saya bisa memahami, bagaimana supaya saya harus bisa mengerjakan, dan bagaimana supaya saya bisa mendapatkan nilai di atas KKM. Hal demikianlah yang perlu diperhatikan. Jangan berkecil hati, karena kita belum bisa menempatkan fashion kita di sini. Selain itu, jati diri kita di tingkat sekolahan
kita perlu untuk mengenal jati diri kita. Mungkin bakat kita tidak di bidang sekolahan, mungkin fashion kita tidak dalam hal akademik, mungkin saja fashion dan jati diri kita menolak dunia pendidikan. Bukan berarti tidak mau untuk menerima pendidikan, bukan. Apalagi di dunia akademik, bukan seperti itu. Jangan salah kaprah untuk memahami makna seperti ini. Bukan berarti belum bisa menempatkan jati diri dan fashion di dunia pendidikan terus tidak mau belajar, bukan. Terus tidak mau menyelesaikan tanggung jawab ini, bukan sama sekali. Di sini bukanlah persoalan seperti itu, melainkan kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita sudah menata niat untuk belajar, untuk memahami, untuk bisa mengerti materi dan soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada kita. Apakah itu salah kita? Tentu saja bukan. Karena fashion dan jati diri kita bukanlah di sini. Selain itu, buat kamu yang sering dibully nih, kita harus tetap optimis. Kita harus percaya bahwasanya diri kita itu mampu. Diri kita itu bisa. Percayalah kepada diri kita sendiri. Hargai diri kita sendiri. Meskipun mereka tidak menghargai diri kita. Meskipun mereka menutup mata terhadap diri kita. Tapi jangan sampai kita malah ikut serta untuk tidak menghargai diri kita. Bahkan kita juga terbawa emosi sehingga kita tidak menata jati diri kita dengan baik dan bijak. Ketahuilah, jati diri dan fashion kita akan kita ketahui bukan pada saat ini, tapi bisa 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan selanjutnya. Tetaplah menjadi jati diri kalian sendiri, hargai. Meskipun bodoh, pada saat itu tetap hargai. Dan percayalah bahwa diri kita itu mampu dan bisa untuk melanjutkan visi misi yang pada saat itu belum diselesaikan. Terkait dengan jati diri dan fashion. Nah, di sini maksud fashion itu bukan penampilan, tetapi letak bagaimana bakat kita. Kita itu mampunya di bidang apa. Nah, seperti itulah. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita terpedaya, jangan sampai kita down terhadap hinaan, ejaan, bahkan menerima untuk dibully. Pasti sering kali di antara kita yang sering menjadi bulian, pasti kita menolak akan hal itu. Ada juga kita menerima akan hal itu. Di sini saya ingin mengatakan, ketika teman-teman yang menjadi bully, ketika teman-teman yang dibully, tetap dengarkan apa yang mereka lakukan terhadap kita. Rasakan apa yang mereka katakan terhadap kita. Nikmati apa yang mereka lakukan terhadap kita. Apakah dalam bentuk ejaan atau dalam bentuk diskriminasi. Tetap harus kita nikmati, harus kita rasakan. Karena nanti 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau selanjutnya, kita akan termotivasi dengan ucapan, ejekan dari teman kita yang sudah membuli ataupun sudah mendiskriminasi terhadap diri kita. Karena kehidupan kita nggak akan pernah tahu selanjutnya seperti apa dan bagaimana. Oleh karenanya, tetap semangat, tetap berjuang, terus belajar untuk membentuk jati diri kita yang jauh lebih baik dan berarti.
untuk sesama. Selain itu, di sini saya juga mengatakan kepada teman-teman yang sering membuli, kepada teman-teman yang sering berlaku tidak adil terhadap seseorang, baik itu di lingkungan sekitar ataupun di sekolahan. Tapi dalam hal ini saya berbicara di lingkungan sekolahan. Buat kamu yang sering menghina ataupun sering mengejek ataupun tidak berperilaku yang baik terhadap teman kalian, please berhenti, stop, jangan lakukan seperti itu. Karena kamu gak akan pernah tahu gimana rasanya, gimana sakit hatinya. Karena kamu gak pernah tahu gimana keadaannya. Karena kamu menutup mata gimana situasinya pada saat itu. Apakah ketika pada saat itu kamu sedang bully dia, kamu sedang mengejek dia, apakah keadaannya si dia itu dalam keadaan baik-baik saja atau malah sebaliknya? Nah, hati-hati terhadap bully. Ketika seseorang itu dalam keadaan baik-baik saja, is okay. Tentu orang itu akan sakit hati terhadap apa yang kamu lakukan pada saat itu. Tapi ketika seseorang yang kamu bully pada saat itu tidak dalam kondisi yang baik, tidak dalam situasi yang baik, tentu menambah beban terhadap seseorang ataupun teman kamu yang sedang kamu bully. Ayolah, di dunia sekolahan, di dunia pendidikan, bukan sebuah kontestan, bukan sebuah ajang untuk mencari, wow, ini gaul, wow, aku ada nama loh ya di mata guru si A, si B, dan si C. Bukanlah seperti itu, kawan-kawanku. Di sekolah bukanlah tempat untuk mengejek, untuk membuli, tetapi di sekolahan adalah tempat untuk belajar, mencari teman. Jangan karena kamu pintar, jangan karena kamu kaya, kamu bisa seenaknya saja terhadap teman kamu. Hanya karena kamu dari keluarga terpandang, hanya karena kamu dari keluarga yang mempunyai latar belakang, wow, apalagi pintar dan kaya, jangan seperti itu. Teman kamu juga manusia, kamu juga manusia. Apakah kamu tahu gimana perasaan teman kamu pada saat kamu bully? Apakah kamu merasakannya? Tentu tidak. Justru kamu menertawakannya. Justru kamu menjadikan bahan olokan. Justru kamu menjadikan bahan permainanmu tanpa melihat bagaimana situasi teman kamu pada saat itu. Saya akui kamu memang pintar. Saya akui kamu memang kaya. Kamu pandai. Kamu ada nama di sekolahan. Tapi sayang, akhlakmu, etikamu, perilakumu tidak sepintar dan sepandai dirimu. Sangat disayangkan ketika yang pintar, pandai, kaya justru malah sering membuli seseorang ataupun temannya yang pada saat itu tidak bodoh. Yang pada saat itu bodoh. Yang pada saat itu miskin. Sehingga menjadi bahan olokan, sehingga menjadi bahan untuk bully. Membentuk geng untuk membuli si dia yang kita anggap bodoh dan miskin. Ranking 1 sampai ranking selanjutnya bukanlah persoalan utama dalam dunia pendidikan. Mungkin pada saat itu kamu yang suka mengejek, yang suka membuli. Mungkin pada saat itu kamu yang tidak tahu gimana perasaannya teman kamu. Pada saat itu kamu bully. Kamu akan merasakan
suatu saat nanti apa yang dirasakan oleh teman kamu yang sedang kamu bully pada saat itu. Mungkin tidak saat ini, 1 tahun ke depan, 2 tahun, atau selanjutnya. Atau malah anak kamu, keturunan kamu, yang menjadi bulian teman yang lain. Makanya, hati-hatilah terhadap diri kita. Jaga diri kita dengan baik. Jangan sampai kita menyayangkan, jangan sampai kita itu membiasakan diri untuk membuli teman yang lain. Jangan sampai kita itu membiasakan diri untuk mengelak-ngelak ataupun untuk mencemooh teman kita. Kalau ada teman kita yang tidak bisa, rangkul, ajak belajar, motivasi mereka. Jangan malah dibully, jangan malah kita membentuk grup geng untuk membuli dia. Jangan sampai. Itu bukanlah ciri ataupun identik dari seorang siswa ataupun murid. Mungkin kita bisa mengelak dengan kata-kata. Sering terjadi kok seperti itu. Saya pun juga mengalami, dan saya harus membalas itu, sakit hati itu terhadap teman saya. Hei, apakah yang membuli kamu itu teman kamu yang kamu bully? Lantas kenapa kamu membalas sakit hatimu terhadap orang lain? Kenapa kamu tidak membalas sakit hatimu kepada orang yang membuli kamu pada saat itu? Justru kenapa malah kamu membalas sakit hatimu terhadap seorang yang tidak punya salah terhadap kamu? Apakah kamu puas? Apakah kamu senang? Karena sakit hati kamu sudah terbalas, sudah terbayar terhadap teman kamu yang tidak punya salah sama kamu. Apa ada faktor lain? Apa karena memang dia bodoh? Ya. Jika memang demikian, dia bukanlah bodoh, tetapi fashion dia bukan di situ. Mungkin kita bangga, wah saya pintar kok, wah saya ranking 1 kok, wah saya paralel 1 kok. Wajar dong ya, ketika saya bully dia, itu kenyataan. Saya gak bohong kok, memang dia bodoh kok. Hah. Hei, please, jangan seperti itu. Jangan mempunyai pikiran seperti itu. Jangan mentang-mentang kamu itu pintar, pandai, kaya, bisa seenaknya saja di lingkungan sekitar. Jangan mentang-mentang kamu paralel 1, seenaknya saja terhadap teman kamu. Kamu gak akan pernah tahu gimana perasaan teman kamu yang kamu bully pada saat itu. Kamu gak akan pernah tahu gimana keadaannya. Kamu hanya bisa melontarkan kata-kata kamu. Kamu hanya bisa memberikan perilaku yang seenak-enaknya, sewenang-wenang terhadap teman kamu. Di sini bukan tentang siapa yang pintar, siapa yang bodoh, tetapi di sini adalah tentang bagaimana sama-sama belajar dengan baik, tanpa membuli, tanpa diskriminasi terhadap teman yang satu dengan yang lainnya. Kita gak akan pernah tahu loh ya, untuk kehidupan selanjutnya, apakah dia yang kita ejek, untuk selanjutnya apakah hidupnya itu jauh lebih baik daripada kita, atau malah sebaliknya. Kita gak akan pernah tahu. Bisa saja ketika lulus SMA ataupun sekolah yang lain, SMP, SD, seseorang atau teman kita yang kita ejek, ketika sudah lulus justru malah lebih pintar dan lebih pandai daripada kamu. Ayolah, jangan lakukan seperti ini terhadap teman kamu. Jangan pernah membuli teman kamu. Jangan pernah lakukan seperti itu. Jaga teman kamu dengan baik. Kalau memang tidak bisa, ayo dirangkul, diajak belajar bersama. Kalau memang sudah diajak belajar bersama tapi tidak membuahkan hasil, janganlah bosan. Janganlah merasa, dia itu sudah aku ajak belajar tapi gak bisa-bisa. Jangan seperti itu.
Jangan mudah menyerah. Genggam tangannya dengan penuh erat dan kasih sayang. Rangkul teman kamu. Ajak teman kamu. Bantu teman kamu ketika ada yang tidak paham dengan mata pelajaran, entah itu matematika, entah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang lainnya. Mari kita bantu sebisa mungkin. Jangan pernah kita merendahkan seseorang karena pada saat itu kita merasa pintar ranking 1, paralel, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita lupa akan jati diri kita. Percuma dong ya kalau kita pintar, pandai, kaya, tapi justru malah merendahkan orang lain. Apa gunanya itu semua? Apakah kamu puas? Apakah kamu senang? Ayo, di sini saya mengajak semuanya, teman-teman, adik-adik, siapapun itu. Jangan pernah lakukan bully terhadap siapapun. Jangan pernah menjadikan bully sebagai hal biasa. Jangan pernah untuk sekali-sekali menganggap bahwasanya bully itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Karena kita nggak tahu loh ya, apakah bully itu nanti akan berdampak baik atau malah berdampak buruk terhadap orang lain. Oleh karenanya, mari bersama-sama untuk merangkul, bersama-sama untuk menjaga, bersama-sama untuk menggenggam tangan dengan erat dan penuh kasih sayang. Kita nggak akan pernah rugi kok ketika berbuat baik pada orang lain. Kita nggak akan pernah menyesal berbuat baik kepada orang lain. Kita nggak akan pernah untuk yang namanya itu menyesal loh ya. Ketika kita berbuat baik pada orang lain, kita nggak akan pernah untuk merasakan menyesal, rugi, atau yang lainnya. Enggak sama sekali. Oleh karenanya, stop bully. Jangan dijadikan seperti hal yang biasa. Jangan menganggap bahwasanya itu menjadi hal yang lumrah, hal yang enteng. Karena itu nanti maksudnya adalah di hati. Ketika kita sudah melakukan bully, hati seseorang yang kita bully akan sakit. Dan tentu itu akan berpengaruh terhadap mental kita. Saya berharap semoga semuanya tanpa terkecuali, mulai saat ini dan selanjutnya, semoga tidak terjadi lagi bully dimanapun itu. Baik di dunia pendidikan, di lingkungan sekitar, ataupun dimanapun itu. Semoga bully berhenti dan stop sampai di sini. Dan semoga senantiasa kita terhindar dari baik itu yang membuli ataupun yang dibully. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita senantiasa diingatkan ketika kita hendak membuli, dan ketika kita hendak dibully, semoga hati kita senantiasa sabar, ikhlas menerima ujian tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semua terinspirasi dengan video saya kali ini, dan semoga buat siapapun itu tetap semangat, tetap belajar, yang rajin belajarnya, tetap raih cita-cita kalian semua, karena yang namanya kehidupan selanjutnya kita gak akan pernah tahu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.